Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pertama-tama silahkan backup dulu produk Windows 8 atau 8.1, karena produk dari hasil backup ini bisa kita gunakan lagi apabila sewaktu-waktu kita ingin menginstal Windows 8 atau 8.1 ya. Untuk link tutorialnya sudah saya sediakan di halaman deskripsi video tutorial ini. Sebelum kita mulai, yang perlu kita persiapkan yaitu 1. Internet yang kencang dan stabil ya. 2. Flash disk minimal 8 GB original. 3. Laptop atau komputer yang akan kita upgrade ya teman-teman. Langsung saja, di tahap 1 kita backup data dari local disk C ke local disk D. Caranya kita klik file Explorer, kemudian local disk C kita klik, kemudian user kita double klik, kemudian nama user kita double klik. Selanjutnya kita tekan Ctrl A pada keyboard, kemudian kita klik kanan, kemudian copy. Selanjutnya local disk D kita klik. Selanjutnya kita buat folder baru. Caranya kita klik kanan, kemudian new, kemudian folder. Selanjutnya beri nama backup data C. Selanjutnya klik saja di dalam folder. Selanjutnya foldernya kita buka. Caranya double klik. Selanjutnya kita klik kanan, kemudian paste. Terlihat ya teman-teman, sudah selesai. Secara default seluruh data yang ada di local disk C sudah terbackup semua ke local disk D ya. Selanjutnya file Explorer kita close. Di tahap 2 kita download ISO Windows 11 64-bit original. Sebelum kita download, kita cek dulu properti Windows 8 atau 8.1 dan memastikan prosesor kita support 64 bit ya teman-teman. Karena Windows 11 hanya ada 64 bit ya. Caranya kita klik file Explorer, kemudian disk PC kita klik kanan, kemudian properti. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, edisinya Windows 8.1 Pro. Untuk tipe operating sistemnya 32 bit. Nah, di sini juga terlihat ya teman-teman, X64 base processor. Artinya laptop saya ini support 64 bit ya teman-teman. Tetapi bagi teman-teman yang laptopnya tidak ada tulisan X64 base processor seperti saya ini, kita cek melalui command prompt ya teman-teman. Caranya kita klik start. Selanjutnya ketik saja cmd. Selanjutnya cmd atau command prompt kita klik kanan. Kemudian run administrator. Kemudian yes. Selanjutnya di command prompt kita ketikkan perintah ya teman-teman, yaitu sistem info. Kemudian enter. Selanjutnya kita scroll ke atas.
Selanjutnya teman-teman perhatikan di bagian prosesor ya. Nah, apabila di sini tertulis x86 family, artinya prosesor kita tidak support 64 bit ya teman-teman. Jadi jangan di-upgrade ke Windows 11 64 bit ya. Tetapi apabila di sini tertulis x64 family seperti saya ini, artinya prosesor kita support 64 bit ya teman-teman. Jadi kita bisa upgrade ke Windows 11 64 bit ya. Setelah kita tahu, command prompt kita close, kemudian properti Windows kita close, dan file explorer juga kita close. Selanjutnya kita koneksikan internet. Kita klik connect. Terlihat ya teman-teman sudah terkoneksi. Selanjutnya kita buka Google Chrome. Caranya double klik. Selanjutnya kita ketikkan keyword di pencarian, yaitu Windows 11 Disk Image. Kemudian enter. Selanjutnya download Windows 11 dari situs resminya Microsoft.com, kita klik. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Selanjutnya select download, kita klik. Selanjutnya kita pilih Windows 11 Multi Edition ISO for x64 device. Kemudian download now. Selanjutnya kita pilih bahasa. Caranya choose one, kita klik. Nah, di sini saya memilih Inggris United States ya, teman-teman. Kemudian confirm. Nah, di sini terlihat ya, teman-teman, Windows 11 hanya ada 64 bit ya. Selanjutnya kita klik download. Terlihat ya teman-teman, ISO Windows 11 64 bit original sudah mulai terdownload. Selanjutnya kita download Rufus. Caranya kita ketikkan keyword di pencarian atau address bar, yaitu Rufus. Kemudian enter. Selanjutnya Rufus dari situs resminya rufus.ie, kita klik. Selanjutnya kita scroll ke bawah agar kita bisa memilih versi Rufus sesuai yang kita inginkan. Kita klik versi lain, GitHub. Nah, apabila tampil seperti ini, kita close saja ya teman-teman. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Kita cari Rufus versi 3.18 portable ya. Setelah ketemu, kita klik. Terlihat ya teman-teman, Rufus sudah terdownload. Terlihat ya teman-teman, ISO Windows 11 64 bit original sudah terdownload. Selanjutnya kita cek. Caranya kita klik kanan. Kemudian tampilkan dalam folder. Nah, di sini terlihat ya teman-teman,
ISO Windows 11 64 bit original dan Rufus 3.18 portable sudah terdownload semua ya. Selanjutnya file Explorer kita close dan Google Chrome juga kita close. Selanjutnya kita putuskan koneksi internet ya teman-teman. Kita klik disconnect. Terlihat ya teman-teman sudah tidak terkoneksi. Di tahap 3 kita buat bootable flash disk. Caranya kita klik file Explorer. Selanjutnya kita colokkan flash disk yang akan kita buat bootable ya teman-teman. Terlihat ya teman-teman, flash disk sudah terbaca oleh Windows. Selanjutnya flash disknya kita klik. Nah, di sini apabila ada data penting, silahkan di backup dulu ya teman-teman. Karena pada saat membuat bootable flash disk nanti, flash disk otomatis akan diformat ya. Untuk data saya ini akan saya backup ke local disk D terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk caranya kita tekan Ctrl A pada keyboard. Kemudian kita klik kanan. Kemudian copy. Selanjutnya local disk D kita klik. Selanjutnya kita buat folder baru. Caranya kita klik kanan. Kemudian new, kemudian folder. Selanjutnya beri nama backup data FDD. Selanjutnya klik saja di dalam folder. Selanjutnya foldernya kita buka. Caranya double klik. Selanjutnya kita klik kanan. Kemudian paste. Terlihat ya teman-teman sudah selesai. Selanjutnya kita klik download. Selanjutnya kita jalankan Rufus ya teman-teman. Caranya kita klik. Kemudian kita klik kanan. Kemudian run administrator. Kemudian run anyway. Kemudian yes. Nah, apabila tampil seperti ini, kita klik no ya teman-teman. Selanjutnya pastikan flash disknya benar ya teman-teman. Di Rufus terbaca E, dan di laptop atau komputer juga terbaca E ya. Artinya flash disknya sudah benar ya teman-teman. Selanjutnya kita klik select. Selanjutnya kita pilih ISO Windows 11 yang baru saja kita download ya teman-teman. Kemudian open. Selanjutnya kita pilih image option ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang laptop atau komputernya sudah support TPM 2.0, untuk image option ini tidak perlu dirubah ya teman-teman. Tetapi apabila laptop atau komputer kita jadul atau belum support TPM 2.0, kita pilih Extended Windows 11 Installation No TPM ya teman-teman. Selanjutnya kita pilih partisi scheme ya. Sebelum memilih partisi scheme, kita cek dulu style partisi harddisk atau SSD kita ya teman-teman. Caranya disk PC kita klik kanan. Kemudian manage. Selanjutnya disk management kita klik. Selanjutnya harddisk atau SSD kita klik. Kemudian kita klik kanan.
kemudian properti. Selanjutnya tab volume kita klik. Nah, di sini terlihat ya teman-teman style partisi harddisk atau SSD kita ya. Untuk style partisi harddisk atau SSD pada laptop saya ini menggunakan MBR ya teman-teman. Jadi nanti di partisi scheme saya juga akan memilih MBR. Tetapi untuk teman-teman yang style partisi harddisk atau SSD-nya menggunakan GPT, nanti di partisi scheme juga silahkan pilih GPT ya teman-teman. Setelah kita tahu, kita close. Dan komputer manajemen juga kita close. Selanjutnya kita pilih partisi scheme sesuai style partisi harddisk atau SSD kita ya teman-teman. Di sini saya akan memilih MBR sesuai dengan style partisi harddisk atau SSD pada laptop saya ya. Selanjutnya kita tinggal klik start, kemudian OK. Maka secara otomatis proses pembuatan bootable flash disk berjalan ya teman-teman. Kita tunggu saja proses pembuatan bootable flash disknya sampai selesai ya. Nah, apabila sudah selesai, kita klik close. Selanjutnya kita cek bootable flash disk yang baru saja kita buat ya teman-teman. Kita klik. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, bootable flash disk sudah jadi. Selanjutnya kita eject flash disknya. Kita klik eject. Terlihat ya teman-teman, flash disk sudah tereject. Sampai sini bootable flash disk sudah siap kita gunakan untuk mengupgrade ke Windows 11 64 bit ya teman-teman. Di tahap 4 kita rename local disk C. Caranya kita klik file explore. Kemudian local disk C kita klik. Kemudian kita klik kanan. Kemudian rename. Selanjutnya beri nama Windows. Selanjutnya klik saja di dalam folder. Kemudian continue. Terlihat ya teman-teman, local disk C sudah terrename menjadi Windows C. Mengapa kita rename local disk C? Untuk memudahkan kita pada saat upgrade nanti ya teman-teman. Karena saat ini partisi C ini masih terinstall Windows 8 atau 8.1 32 bit ya. Nanti akan kita upgrade atau akan kita ganti dengan Windows 11 64 bit ya teman-teman. Jadi agar kita tidak salah dalam memformat partisi ya. Selanjutnya file explore kita close. Di tahap 5 kita upgrade atau install ke Windows 11 64 bit. Caranya kita matikan dulu laptop atau komputer kita ya teman-teman. Caranya kita klik start. Kemudian icon power kita klik. Kemudian shutdown. Pertama-tama pastikan flash disknya masih tercolok pada laptop atau komputer kita. Selanjutnya kita nyalakan laptop atau komputer kita. Kemudian kita tekan F2 secara kontinu sampai tampil BIOS ya. Untuk lebih jelasnya silahkan lihat daftar masuk BIOS. Setelah tampil BIOS kita arahkan ke tab boot ya teman-teman.
Nah, di sini apabila tidak ada hard drive BBS priority, teman-teman langsung setting di bagian boot option ya. Tetapi apabila ada hard drive BBS priority, kita arahkan ke hard drive BBS priority ya teman-teman. Kemudian enter. Kemudian enter lagi. Selanjutnya arahkan ke flash disk kita ya teman-teman. Kemudian enter. Kemudian kita tekan escape. Selanjutnya kita arahkan ke boot option 1 ya teman-teman. Kemudian enter. Nah, apabila flash disk kita di sini terbaca menjadi 2 seperti ini, untuk boot option 1 ini kita pilih sesuai dengan style partisi hard disk atau SSD kita ya teman-teman. Misalnya style partisi hard disk atau SSD kita menggunakan GPT, maka di boot option 1 ini kita pilih UV ya teman-teman. Nah, karena style partisi hard disk atau SSD saya menggunakan MBR, maka di boot option 1 ini saya pilih nama flash disk saya ya teman-teman. Kemudian enter. Selanjutnya kita arahkan ke boot option 2. Nah, di sini apabila sudah terbaca UV atau nama flash disk kita biarkan saja ya teman-teman, jangan diubah. Selanjutnya kita tinggal tekan F10 untuk menyimpan. Kemudian enter. Apabila tampil press any key to boot from CD or DVD or USB, langsung kita tekan enter ya teman-teman. Jangan sampai titik-titiknya habis. Maka secara otomatis booting sudah dari bootable flash disk ya teman-teman. Nah, untuk time dan currency format kita rubah menjadi Indonesia ya teman-teman. Karena negara kita Indonesia ya. Selanjutnya kita klik next. Kemudian install now. Ingat ya teman-teman, sampai saat ini produk Windows 10 masih bisa digunakan untuk Windows 11 ya. Jadi apabila teman-teman di sini sudah memiliki produk Windows 10 atau Windows 11, silahkan masukkan produknya ya. Selanjutnya kita klik next. Maka edisi Windows 11 akan terpilih secara otomatis sesuai dengan edisi produk yang baru saja kita masukkan ya teman-teman. Tetapi apabila kita belum memiliki produk, kita bisa pilih I don't have a product ya teman-teman. Karena kita bisa aktifasi setelah selesai menginstal atau mengupgrade nanti ya. Nah, karena saya di sini belum memiliki produk Windows 10 atau Windows 11, maka di sini saya pilih I don't have a product. Nah, di sini saya pilih Windows 11 Pro sesuai dengan edisi Windows 8 atau 8.1 yang terinstall sebelumnya ya. Untuk teman-teman bebas, silahkan pilih edisi Windows 11 sesuai selera teman-teman ya. Selanjutnya kita klik next. Selanjutnya kita checklist I accept. Kemudian next. Kemudian kita klik custom ya teman-teman.
Ingat ya teman-teman, kita akan mengupgrade Windows 8 atau 8.1 32 bit ke Windows 11 64 bit di partisi Windows ya. Yang partisinya sebelumnya sudah kita rename ya teman-teman. Jadi kita pilih partisi Windows ya teman-teman. Selanjutnya kita klik format, kemudian OK. Selanjutnya kita tinggal klik next. Maka secara otomatis proses install atau upgrade-nya berjalan ya teman-teman. Di dalam video tutorial ini saya cepetin ya teman-teman. Untuk proses aslinya sekitar 15 sampai 30 menit. Tergantung dari kecepatan laptop atau komputer kita ya. Sebentar lagi laptop atau komputer kita akan merestart ya teman-teman. Pada saat merestart atau layar mati, flash disknya kita cabut ya. Maka secara otomatis booting sudah dari hard disk atau SSD kita ya teman-teman. Nah, untuk region, apabila sudah terpilih Indonesia, selanjutnya kita klik yes. Nah, untuk keyboard layout, apabila sudah terpilih AS atau English United States, selanjutnya kita klik yes. Untuk second keyboard kita skip saja ya teman-teman. Nah, apabila di network tidak bisa di next, cara mengatasinya kita tekan Shift dan F10 secara bersamaan. Nah, setelah tampil command prompt, kita ketikkan perintah ya teman-teman, yaitu task mgr, kemudian enter. Nah, setelah tampil task manager, selanjutnya kita scroll ke bawah, kita cari network connection flow ya teman-teman. Setelah ketemu kita klik kanan, kemudian end task. Selanjutnya task manager kita close dan command prompt juga kita close. Nah, bagi teman-teman yang belum berhasil, silahkan diulangi sampai berhasil. Untuk caranya sama seperti tadi ya. Atau teman-teman silahkan ikuti tutorial cara bebas atau melewati network saat install Windows 11. Untuk link tutorialnya sudah saya sediakan di halaman deskripsi video tutorial ini ya. Nah, bagi teman-teman yang sudah berhasil seperti saya ini, kita isi nama laptop atau komputer kita ya teman-teman. Di sini saya beri nama Duta Jaya Computers. Untuk teman-teman bebas, silahkan diisi sesuai selera teman-teman ya. Selanjutnya kita klik next. Nah, untuk password di sini saya kosongin ya teman-teman. Selanjutnya kita klik next. Nah, apabila tampil choose privacy setting seperti ini, selanjutnya kita klik next, kemudian next lagi, kemudian kita klik accept ya teman-teman. Sampai sini konfigurasi selesai ya teman-teman. Kita tinggal tunggu saja sampai desktopnya tampil. Seperti yang terlihat pada video,
Desktop Windows 11 sudah tampil ya teman-teman. Selanjutnya kita cek properti Windows 11. Caranya kita klik File Explore. Kemudian TIS PC kita klik kanan. Kemudian properti. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Nah, di sini terlihat ya teman-teman. Untuk edisinya Windows 11 Pro. Untuk tipe operating sistemnya 64 bit. Untuk versinya 23H2. Artinya upgrade dari Windows 8 atau 8.1 32 bit ke Windows 11 64 bit berhasil ya teman-teman. Selanjutnya properti Windows kita close. Dan File Explorer juga kita close. Di tahap 6 kita kembalikan flash disk seperti semula. Caranya kita klik File Explorer. Selanjutnya kita colokkan flash disk yang sebelumnya kita buat bootable ya teman-teman. Terlihat ya teman-teman, flash disk sudah terbaca oleh Windows. Selanjutnya kita format flash disknya. Caranya flash disknya kita klik. Kemudian kita klik kanan. Kemudian format. Nah, di sini labelnya saya ganti FDD ya, teman-teman. Kemudian kita klik Start. Kemudian OK. Terlihat ya, teman-teman, format completed. Artinya flash disknya sudah selesai kita format ya. Selanjutnya kita klik OK. Kemudian close. Selanjutnya File Explorer kita buka kembali. Selanjutnya local disk D kita klik. Selanjutnya folder backup data FDD kita double klik. Selanjutnya kita tekan Ctrl A pada keyboard. Kemudian kita klik kanan. Kemudian cut. Selanjutnya flash disknya kita klik. Kemudian kita klik kanan. Kemudian paste. Terlihat ya teman-teman, sudah selesai. Selanjutnya local disk D kita klik kembali. Selanjutnya folder backup data FDD kita hapus ya teman-teman, karena datanya sudah kita pindahkan ke flash disk kita lagi ya. Caranya kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian delete. Selanjutnya kita eject flash disknya ya teman-teman. Kita klik eject. Terlihat ya teman-teman, flash disk sudah tereject. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengembalikan data ke local disk C, caranya folder backup data C kita double klik. Selanjutnya kita tekan Ctrl A pada keyboard. Kemudian kita klik kanan. Kemudian copy. Selanjutnya local disk C kita klik. Kemudian user kita double klik. Kemudian nama user kita double klik. Selanjutnya kita klik kanan.
Selanjutnya teman-teman silahkan paste di sini ya. Tetapi untuk saya datanya tidak saya kembalikan ke local disk C ya teman-teman. Karena local disk C saya khususkan untuk operating system ya. Agar laptop saya tidak menjadi lemot karena kebanyakan data di local disk C ya teman-teman. Selanjutnya file explorer kita close. Selanjutnya teman-teman silahkan ikuti tutorial cara update atau install driver di Windows 11 ya. Untuk link tutorialnya sudah saya sediakan di halaman deskripsi video tutorial ini. Sekian ya teman-teman cara upgrade dari Windows 8 atau 8.1 32 bit ke Windows 11 64 bit tanpa TPM 2.0 ya. Semoga bermanfaat. Akhiru kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.